Oke, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang hadir pada kegiatan malam hari ini. Pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam acara membaca file add yang akan dipandu oleh rekan penyaji materi Farid dan rekan moderator Agnesa. Baik, tidak perlu menunggu lebih lama lagi, saya akan menyerahkan kepada rekan Agnesa untuk memandu acara ini. Baik, Silakan. terima kasih Bang Timothy. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Perkenalkan saya Agnesa Rosyana yang pada malam hari ini akan menjadi moderatornya membaca file. Pada malam hari ini penyaji materinya itu adalah Kak Farid, nama lengkapnya Ahmad Muklis Waridudin SH. Saat ini merupakan mahasiswa MIH di Unpar yang dulu juga S1-nya di Unpar. Malam hari ini saya akan bantu share screen ya Mas Warid. Saya langsung share screen aja ya. Udah terlihat? Oke, silahkan Mas Warid. Oke, selamat malam teman-teman. Dan nggak ada Bapak Ibu ya, jadi saya teman-teman aja manggil. Eh, Sebelumnya terima kasih Agnesa, Timothy, juga Jessica yang selalu setia ini menghadiri acara. Malam hari ini kita akan membahas bab 4 dalam buku Inovasi Pendidikan Tinggi Hukum. Pembahasannya itu mengenai hukum dalam konteks lokal yang ditulis oleh beberapa orang. Ini karena terlalu panjang saya tulis saja Wiratraman et al. Itu ya. Pak Herlambang Wiratraman dan kawan-kawan. Judul tulisannya lokal, dan topik ini mengenai sebetulnya saya nanti ada yang mau saya kritisi dari sini sebetulnya. Cuman pada intinya para penulis menawarkan eh, inovasi pembaharuan terhadap pendidikan tinggi hukum yang memasukkan unsur-unsur lokal dalam pembelajaran hukum. Next, Cak. Jadi dalam masyarakat ya sering ditemukan keluhan dari lulusan fakultas hukum, lulusan fakultas hukum, terutama para fresh graduate, meliputi tiga hal ini. Yang pertama adalah kemahiran hukum yang masih sangat rendah. Ya, tentunya kampus tidak mengharapkan dan tidak lazim juga mengharapkan supaya mahasiswa itu langsung menjadi mahir eh, ketika dia lulus. Tentu tidak ya. Namun demikian, setidaknya para fresh graduate menguasai hal-hal dasar dalam kemahiran hukum. Sebagai contoh, misalnya lulusan Fakultas Hukum ya, yang baru lulus, 1-2 tahun lulus, itu tidak harus cakap dalam membuat kontrak bisnis. Dia nggak harus jago dalam membuat kontrak bisnis. Tapi setidaknya dia mengetahui bahwa kontrak bisnis yang diperuntukkan untuk bisnis tentunya membutuhkan analisa awal mengenai bisnisnya itu sendiri. Jadi nggak mungkin seorang perancang kontrak itu bisa membuat kontrak bisnis, misalnya kontrak pembangunan instalasi pengolahan air, tanpa memahami secara mendasar gimana sih cara perusahaan ini bisnis pengolahan air itu dilakukan. Kemudian resiko-resiko khas apa saja yang ada dalam bisnis pengolahan air. Atau bagaimana alur keuangan dalam bisnis tersebut. Ya dengan kata lain, konstruksi hukum itu tidak mungkin menjadi matang dalam perancangan kontrak kalau eh, nggak ada kematangan dalam konstruksi bisnisnya dulu. Nah, ini celakanya apa? Mungkin ya yang banyak dipikirkan oleh para fresh graduate, maksud saya ketika awal-awal banget lulus, berpikir bahwa ya bikin kontrak itu urusan hukum. Padahal bikin kontrak itu urusan bisnis juga gitu. Jadi kita nggak bisa membatasi diri pada satu kamar hukum itu. Kemudian yang masih juga berhubungan dengan kemahiran hukum adalah kemampuan berbahasa. Ya, ini juga merupakan salah satu hal yang nggak bisa dilepaskan dari kemahiran hukum. Tapi nyatanya dalam masyarakat, ya, terutama dalam praktek hukum, bahasa itu sering dipandang remeh, terutama dalam tulisan.
Ya tidak jarang kita temukan hukum, mau yang baru atau yang udah lama lulus, dalam menyusun suatu dokumen, misalnya surat kuasa atau dalam surat gugatan gitu ya, atau dalam membuat suatu perjanjian, menulis frasa digugat di pengadilan, ya, tapi digugatnya dipisah, di pengadilan disatuin. Ya, itu kan sebenarnya hal yang remeh. Yang sebetulnya seharusnya adalah digugat di pengadilan itu digugatnya disatuin, di pengadilannya dipisahkan. Karena yang satu berfungsi sebagai imbuhan. Atau misalnya dalam suatu gugatan, kalau kita menganalisa putusan hakim tuh ya, sering sering kita lihat di gugatannya itu ada kata-kata yang bukan kata-kata, bahkan kalimat-kalimat yang ngegantung, yang nggak jelas mana subjek objeknya. Misalnya kalimatnya menyatakan bahwa dikarenakan penggugat telah mengalami kerugian, titik. Terus apa gitu kan? Nggak ada kelanjutannya. Nah itu sering ditemukan. Nah ironisnya mengenai bahasa ini kok sering dianggap sebagai hal yang lazim terjadi aja ada kekeliruan dan dianggap remeh. Maksudnya eh, biasanya kalau kita mengoreksi soal bahasa dalam tulisan, kita akan disebut sebagai membesar-besarkan hal kecil. Ya, yang penting yang baca ngerti lah apa yang kita tulis gitu, kurang lebih gitu. Padahal substansi dari kita tulis sangat mungkin berubah sebab bahasa yang kita sampaikan itu mempengaruhi arti tersebut. Jadi kalau bahasa yang digunakan tidak tepat, mungkin substansinya akan berubah. Misalnya, ya kalau misalkan kita pergaulan sehari-hari, ya misalkan antara aku suka anjing dan aku suka anjing beda, padahal hanya beda koma. Nah itu soal penempatan tanda baca koma yang remeh sekali, tapi pemaknaannya bisa menjadi berbeda. Dan sering kita temukan juga ya dalam peraturan perundang-undangan atau dalam beshiking, dalam keputusan, suka ada bahasa-bahasa yang bisa di apa yang meragukan nih artinya apa nih, hanya gara-gara kesalahan tanda baca. Nah itu yang soal kemahiran hukum. Yang kedua itu keluhan soal kurang sadar terhadap gap antara yang hukum yang kita pelajari di kampus dan hukum yang dipraktekkan. Ya, jadi dalam doing law itu ternyata teori di kampus itu hanya digunakan sebagian. Bahkan dalam beberapa kasus tertentu itu sangat kecil porsinya, sangat kecil. Saya baru baru masuk ke dunia praktek hukum kerja di sini baru kurang lebih 3 tahun. Ya, dalam 3 tahun itu kalau mau dipersenkan gitu ya, kayaknya sangat kecil. Enggak sangat kecil juga, maksudnya hanya mungkin 30%, 40% kurang dari setengahnya. Yang benar-benar teori-teori yang dipelajari di kelas. Sisanya itu enggak, bukan itu. Jadi ada gap antara apa yang kita pelajari di kelas dan apa yang sebenarnya terjadi seringkali tidak disadari oleh para lulusan fakultas hukum terutama tadi. Sebagai contoh, misalnya kita akan menghabiskan 2 SKS hukum waris ya ketika kita dulu kuliah S1. Dalam satu semester 2 SKS hukum waris ya, setiap minggu sekali. Di situ kita belajar misalnya apa itu hukum waris ya. Siapa saja ahli waris yang berhak dapat warisan kalau si X meninggal ya kan. Kemudian berapa bagian-bagiannya si ahli waris ini, si Y berapa, si Z berapa. Atau gimana sih itu diaturnya dalam BW, gimana diatur dalam hukum Islam. Itu yang kita pelajari. Tapi nyatanya dalam praktek, ketentuan-ketentuan ini sangat bisa disimpangi oleh kesepakatan para ahli waris. Ya. Jadi persoalan yang dihadapi dalam praktek hukum waris pun itu biasanya berkutat bukan pada bagian-bagiannya, melainkan pada birokrasi yang tumpang tindih dan kadang kurangnya dokumen-dokumen pendukung dari para ahli waris itu. Saya pernah menangani suatu kasus waris yang hampir 1 tahun baru beres. Semua ahli warisnya lengkap, dokumennya lengkap, hanya ada satu yang nggak lengkap, yaitu ijazah SMA. Sorry, bukan ijazah SMA. Akte kelahiran, dan akte kelahirannya nggak bisa diganti ijazah SMA. Permasalahan itu bisa ngerembet kemana-mana, bikin warisan nggak cair-cair sampai hampir setahun tuh. Padahal udah jelas, si ahli waris itu si A dan B ini. Hanya karena kekurangan dokumen dan kerumitan birokrasi, hak yang seharusnya si para ahli warisnya dapat jadi nggak dapat. Nah ini kan tentu gap ya, dan ini kita nggak pernah dikasih tahu loh di kelas dulu. Saya nggak pernah dikasih tahu oleh dosen saya bahwa nanti tuh kamu kalau dalam praktek hukum waris tuh kamu ngadepin masalah yang gini. Enggak. Saya kira ya udah gitu. Setiap kita menghadapi
soal warisan, kita menghadapi aturan yang sama. Nyatanya, kalau kita mau bikin misalnya surat keterangan waris dari kelurahan, ternyata tiap kelurahan punya kebijakan yang berbeda-beda gitu. Jangan yang jauh-jauh, kelurahan dalam satu kota Bandung aja udah beda-beda kebijakannya. Nah, dalam menghadapi realita ini, umumnya para fresh graduate itu justru akan menaikkan dagunya ya, dan menyangka bahwa seluruh materi yang dia dipelajari di kelas itu adalah segalanya buat dia ketika dia berpraktek. Misalnya ketika seorang suami meninggal dunia, terus istrinya menjadi ahli waris, harusnya dia dapatnya 1/8, tapi nyatanya dia dapat 1/7. Oh, ini sengketa, ini ada perbuatan melawan hukum, sehingga para ahli waris lainnya otomatis dirugikan sepaket. Padahal nggak selalu seperti itu, dan bukan itu biasanya masalah hukum waris. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, itu keluhan terhadap kekurangpekaan lulusan hukum terhadap pluralisme hukum. Nah, mereka menganggap, atau mungkin termasuk saya juga ya, menganggap bahwa hukum itu tunggal. Atau lebih buruk lagi, hukum itu hanya terbatas pada aturan tertulis. Nah, soal definisi pluralisme hukum ini saya mengambil titik pandang yang berbeda dengan para penulis ya. Kalau para penulis, nah ini sedikit bukan kritik apa ya, maksudnya saya menemukan inkonsistensi mungkin ya dalam tulisan. Di situ didefinisikan bahwa pluralisme hukum itu adalah keadaan interaksi berbagai sistem hukum dalam satu ruang sosial. Tapi dalam isi teksnya, kok saya membaca pluralisme hukum itu lebih dimaknai kepada hukum negara versus hukum adat atau hukum agama. Ya, jadi saya mengambil titik pandang yang tersendiri nih. Saya lebih setuju dengan pandangannya Brian Tamanaha yang bilang bahwa pluralisme hukum itu seyogianya tidak hanya dipandang sebagai persentuhan dan interaksi antara sistem hukum dalam suatu ruang sosial, tapi juga persentuhan dan interaksi sistem hukum dengan norma-norma non-hukum. Ya, termasuk di dalamnya soft law. Termasuk di dalamnya juga norma-norma hukum yang ditegakkan oleh lembaga non-hukum. Atau juga termasuk pemahaman masyarakat terhadap hukum. Nah, itu semua elemen-elemen tadi berinteraksi dalam satu masyarakat. Nah, itulah pluralisme hukum. Jadi pluralisme hukum tidak melulu soal hukum, tapi mengenai hal yang mempengaruhi hukum juga. Nah, variabelnya seluas itu. Nah, itu yang saya maknai sebagai pluralisme hukum ya. Dan lulusan fakultas hukum sering dikritik akibat ketidakpekaannya terhadap pluralisme. Next, sorry. Oke. Ya. Nah, dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut, dalam menghadapi keluhan-keluhan tersebut, para penulis menawarkan satu solusi sebetulnya. Solusinya itu yang mereka sebut dengan mempelajari hukum dalam konteks lokal. Nah, arsenal dari keempat solusi ini, satu solusi itu adalah 4 elemen ini. Ada empat senjata untuk merealisasi solusi tadi. Bagaimana cara mempelajari hukum dalam konteks lokal? Nah, pertama, itu dengan menghadirkan pluralisme hukum sebagai realitas hidup. Ya, semakin hari kan pluralisme hukum akan semakin kaya. Nah, keadaan demikian untuk pendidikan tinggi hukum untuk selalu beradaptasi dengan perbedaan. Ya, dalam hal ini tentu perbedaan hukum ya. Supaya mahasiswa dapat mencapai kemahiran untuk menganalisis keterkaitan, ketidaksesuaian, atau perbedaan karakter dan logika hukum berbagai sistem hukum yang berlaku dalam satu masyarakat. Nah, masih dalam konteks lokal, promosi dari negara ya, terkait supremasi hukum negara itu nampaknya gagal dalam beberapa sektor ya. Dinyatakan tidak berhasil lah. Kadangkala hukum lokal masih punya kekuatan mengikat, kekuatan memaksa yang lebih tinggi hukum negara. Dia lebih punya efektivitas, dia lebih nyata, dia lebih diakui, dan dia dipatuhi sebagai hukum dibandingkan hukum negara. Nah, itu bagaimana menghadirkan pluralisme hukum sebagai realitas hidup. Yang kedua, yaitu dengan membuat materi hukum menjadi lebih relevan. Maksudnya adalah membuat materi hukum menjadi lebih relevan itu maksudnya adalah membuat norma hukum yang nampak abstrak didekatkan dengan kejadian-kejadian yang konkret.
Ya, cara yang paling sederhana menurut para penulis adalah case study, mempelajari kasus-kasus. Nah, cuma para penulis ini mengusulkan suatu metode baru dalam melakukan case study. Jadi, case yang mana yang dipelajari, yaitu case yang terjadi di masyarakat setempat, yang terjadi di masyarakat lokal itu. Ya bisa juga kita belajar case-case di luar, tapi diutamakan yang memang terjadi di situ. Supaya apa? Supaya setelah kita mempelajari kasus tersebut, kita bisa jadi relate nih antara materi hukum dengan kasus itu yang khas di daerah itu. Sehingga bisa menjadi lebih relevan ya hukum yang abstrak tadi ke kejadian yang konkret. Kemudian yang ketiga adalah dengan mempersiapkan mahasiswa untuk berpraktek. Ya, ini ya bukan hal yang baru ya. Persiapan praktek hukum dalam kampus itu dengan menggelar pendidikan kemahiran hukum, ya, kemudian mengintegrasikannya ke dalam kurikulum hukum itu bukan hal yang baru. Nah, inovasi yang ditawarkan oleh adalah disuntikannya nilai-nilai lokal serta kesadaran terhadap cara hukum bekerja pada suatu masyarakat ke dalam kemahiran hukum tadi, ke dalam pembelajaran kemahiran hukum. Jadi, pembelajaran kemahiran hukum itu bukan hanya belajar merancang gugatan misalnya, bukan hanya belajar merancang jawaban, tapi gimana biasanya di masyarakat itu dibuat dekat dengan masyarakat itu, disuntikan nilai-nilai lokal dan pemahaman masyarakat tersebut terhadap cara hukum bekerja. Nah, diharapkan dengan adanya pengetahuan ini, maka mahasiswa bisa lebih dekat dengan praktik hukum yang benar-benar dijalani oleh masyarakat tersebut. Ya. Jadi, apa para mahasiswa hukum ini bisa menjadi lebih relate ketika nanti berpraktek hukum dengan nilai-nilai lokal. Yang keempat adalah dengan menanamkan pemahaman soal layak dan adil sesuai konteks lokal. Nah, maksudnya ya saya tidak akan berkomentar ya soal kok keadilan bisa menjadi relatif dan fluktuatif ini atau misalnya apa keadilan itu relevan dalam pembicaraan soal hukum enggak. Tapi penulis menawarkan solusi bahwa bicara adil tidak adil dan bicara layak tidak layak itu toh akan menjadi selalu relevan dengan pendidikan hukum dan dengan praktek hukum. Pada akhirnya selalu akan bersinggungan ke situ. Makanya layak dan adil tadi pun harus dipahami sesuai konteks lokal tadi. Nah, metode yang empat ini, dari mulai menghadirkan pluralisme hukum sebagai realitas hidup sampai menanamkan pemahaman soalnya sesuai konteks lokal, itu bisa dilakukan dengan dua metode. Metode yang pertama, Agnesa, next. Metode yang pertama adalah dengan melakukan integrasi terhadap berbagai mata kuliah. Jadi keempat senjata tadi diintegrasikan terhadap berbagai mata kuliah. Nah, di sini para penulis menawarkan tiga sebenarnya dua sih. Yang tengah itu hasil pikiran saya aja. Para penulis menawarkan metode sosiolegal setiap setiap kelas itu, setiap kuliah ada metode sosiolegal di sisinya. Kemudian ada metode perbandingan hukum juga ya untuk karena tadi ya pluralisme hukum itu apalagi dalam era globalisasi menjadi makin real, jadi makin nyata, sehingga perbandingan hukum akan menjadi semakin relevan dari hari ke hari. Dan yang ketiga dengan metode lokal, yang ini yang saya tadi sebut di awal ya bahwa kita melakukan case study terhadap kasus-kasus yang terjadi di masyarakat sekitar kita, yang dekat dengan kita. Nah, itu metode yang pertama. Ya, dilakukan integrasi terhadap berbagai mata kuliah sub metode ini, sosiolegal, perbandingan hukum, dan studi kasus lokal. Ada metode yang kedua, ini yang lebih khusus, yaitu dengan membuat mata kuliah baru, yakni mata kuliah pluralisme hukum. Nah, para penulis sedikit memberikan gambaran ya. Mata kuliah pluralisme hukum itu isinya apa sih kurang lebih? Isinya adalah kenapa bisa ada pluralisme hukum, kenapa belajar pluralisme hukum itu penting. Ya, tapi yang saya tidak terbayang adalah sepertinya tiap tahun ganti kurikulumnya pluralisme hukum ini karena perkembangannya semakin semakin
semakin naik terus. Nah, dua metode ini yang ditawarkan oleh para penulis supaya keempat arsenal tadi di satu kampus. Next. Oke, saya menggambarkan sekilas contoh ya, bagaimana cara memasukkan metode pengintegrasian terhadap mata kuliah tadi. Kalau kita belajar hukum kontrak misalnya, katakanlah dalam suatu kuliah hukum kontrak, hukum perjanjian. Ya, di sini saya bicara hukum kontrak dalam dua arti ya. Hukum kontrak yang teoretik, ya hukum perjanjian itu, dan hukum kontrak yang praktek, yaitu eh, yang pertama secara teori dapat dilakukan perbandingan hukum kontrak dengan sistem lain untuk memperkaya hukum kontrak domestik. Di buku yang lalu saya sempat singgung-singgung mengenai UPICC dan itu juga salah satu instrumen yang sangat berharga untuk memperkaya hukum kontrak Indonesia. Dan itu dibahas dalam mata kuliah yang berbeda dengan hukum perjanjian. Nah, mungkin ada baiknya pembahasan mengenai itu bisa disisipkan sedikit dalam mata kuliah hukum perjanjian atau hukum kontrak. Ya, jadi dilakukan perbandingan hukum kontrak untuk memperkaya hukum kontrak kita. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mempelajari beberapa soft law yang mengatur hukum kontrak. Ya, lagi-lagi metodenya dengan perbandingan hukum tentu ya. Dan tujuannya adalah untuk memperkaya hukum kontrak domestik. Nah, lalu bagaimana dalam prakteknya? Praktek perancangan kontrak. Nah, ini karena saya mengajar perancangan kontrak juga di Unpas, tapi saya baru kepikiran sebenarnya metode ini. Mahasiswa itu bisa disuruh untuk mencari kontrak bawah tangan ya, yang dibuat oleh ya apapun lah, pokoknya dalam konteks bisnis gitu ya, entah itu oleh perusahaan atau bisnis perorangan. Ya. Kemudian hasil pencarian contoh itu bisa diperbandingkan dengan teori-teori yang sudah didapat di kelas mengenai perancangan kontrak. Sesuai nggak sih? Nah, kemudian kontrak-kontrak itu dianalisis, ya, dianalisis dan dikritisi karena banyak pasti yang bisa dikritisi ya. Apalagi kalau kontraknya dibuat bukan oleh orang legal mungkin banyak yang bisa dikritisi. Dan analisis serta pengkritikan ini juga merupakan modal buat mahasiswa untuk memahami bisnis terkait. Misalnya dengan mengkritisi bisnis pemasokan kendaraan misalnya, kita kepaksa belajar kan bisnis pemasokan suku cadang tuh gimana prakteknya gitu kan, supaya kita bisa melindungi kepentingan para pihak dengan soal ya. Karena kita paham nih, oh resiko-resiko yang dimiliki para pihak tuh A, B, C, D, F dan sebagainya. Sorry, ini suara saya putus-putus atau jelas ya? Jelas, jelas. Terdengar jelas, Tadi Rick. ada tulisan ini soalnya internet connection unstable. Nah, tapi dalam menyelenggarakan metode yang ketiga ini ada kesulitan sih, yaitu adanya unsur kerahasiaan, konfidensialitas dari si perusahaan atau si pebisnis yang mau share kontraknya ini. Ya, cuman ini tetap dapat diatasi ya, tentu dengan bantuan dosen untuk mencarikan kontrak yang dibuat oleh praktisi hukum, yang misalnya kontraknya itu udah beres, yang udah selesai transaksinya, atau bisa juga ada satu kontrak kita cariin, misalkan klien saya, tapi di nama-namanya, kemudian detail-detailnya disensor. Itu dosen berperan sebagai fasilitator ya, dalam membantu mahasiswa untuk mencari contoh-contoh kontrak tadi, yang untuk kemudian diperbandingkan, dianalisis, dan dikritik. Nah, ini karena memang ya memang betul sih, contohnya dalam praktik perancangan kontrak gitu ya, ketika saya mengajar pun eh, banyak mahasiswa yang masih berpandangan bahwa ya urusan hukum kontrak, sorry, perancangan kontrak ya urusan hukum, bukan urusan bisnis itu. Dan itu tutup mata sebelah ke bisnis dan buka mata bahkan terlalu belotot ke hukum. Ya seolah-olah semuanya soal hukum. Next. Nah, itu sekilas contoh aja yang saya coba dalamnya di bidang itu. Jadi saya kasih contohnya di situ gitu. Nah, kemudian masuk ke diskusi. Ini ada dua hal yang mau angkat sebagai topik malam ini. Yang pertama, sejauh mana tinggi hukum bertanggung jawab terhadap kemahiran hukum mahasiswa. Ya. Karena di sini nampak kurikulum antara entah ini rebutan atau justru saling memberi ya antara Fakultas Hukum dengan pendidikan profesi. Misalnya antara
Fakultas Hukum versus profesi advokat. Ya, ini di sini saya sih merasakannya apa yang saya dapatkan di kampus dan yang saya dapatkan di diklat itu kayaknya nggak terlalu jauh beda karena begini, di kampus saya dapat mata kuliah perencanaan, saya dapat mata kuliah bikin gugatan kan, hukum acara perdata gitu. Di diklat advokat saya nggak dapat justru. Yang didapat apa? Yang didapat hak merek itu adalah hak cipta adalah gitu. Nah, tanah itu gini, harusnya mungkin dalam frame berpikir saya karena misalnya negosiasi negosiasi itu kan menjadi salah satu kemahiran praktek hukum. Harusnya itu yang diajarkan oleh diklat advokat misalnya. Atau kalau itu mau dimasukkan ke kurikulum kampus bisa, tapi sejauh mana? Ya sejauh mana kampus mau ambil tanggung jawab itu dan sejauh mana nih si diklat ini juga punya tanggung jawab terhadap kemahiran hukum para peserta diklat tersebut. Itu yang pertama. Jadi soal tanggung jawab pendidikan tinggi hukum terhadap skill kemahiran mahasiswa. Yang kedua, ini soal KKN yang kebetulan di kampus saya, di kampus Agnesa, di kampus Timoti tidak ada. Tidak ada kewajiban lah maksudnya. Apakah KKN itu perlu diwajibkan dalam rangka memahami hukum dalam konteks lokal dan cara hukum bekerja? Eh, ya, di satu sisi KKN memang membantu ya untuk mahasiswa memahami bagaimana hukum bekerja sebetulnya dalam praktek. Bagaimana hukum dipahami oleh masyarakat dalam konteks lokal. Tapi juga kan nyatanya itu menyita sangat banyak waktu, sangat banyak tenaga dan mungkin biaya. Eh, Sehingga kalau ini tidak efektif untuk memahami kedua hal tersebut, maka ya untuk apa diselenggarakan kan? Nah, jadi pertanyaan yang kedua adalah, perlu nggak sih KKN untuk mewujudkan ide-ide si para penulis ini? Gitu. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Akan ke Mbak Moderator untuk memulai diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Farid untuk materinya. Mungkin dari rekan-rekan, nah ini Bang Timothy udah raise hand. Boleh langsung Bang Timothy. Baik, selamat malam Farid, Jessica, dan Agnesa. Terima kasih untuk Farid yang sudah memberikan materi dan untuk Agnesa yang sudah memandu dan memberikan kesempatan untuk saya memberikan tanggapan. Dari apa yang disampaikan Farid, memang itu yang senyatanya terjadi dalam pendidikan hukum di Indonesia. Kita bisa lihat itu ada, kalau bisa dibilang tuh ego antara oke, saya sebagai tenaga pendidik, ya udah saya sebatas ranah teori saja sudah cukup untuk disampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa. Tapi di satu sisi, ego itu juga muncul untuk ranah praktik dengan anggapan bahwa saya sini udah berpraktik. Saya yang sudah tahu lapangan lah, ibaratnya kayak gitu kan. Medannya tuh saya udah tahu. Jadi ego masing-masing itu tuh sebenarnya yang menyulitkan bagaimana pengembangan pendidikan hukum di Indonesia. Ya, jadi ibaratnya kita calon mahasiswa baru masuk ke dalam S1 ujung-ujungnya belajar hanya sebatas kalau di S1 itu kan sebenarnya teori hukumnya sangat sedikit gitu ya. Hanya sebatas dogmatik gitu kan. Bunyi peraturan dengan anggapan dalam suatu ketika kasus itu udah cocokan aja dengan bunyi peraturannya. Sementara kan dalam pelaksanaannya itu tidak semua itu sudah diatur gitu kan. Kita juga sudah belajar kayak ada penemuan hukum bahwa tidak semua kasus itu dengan mudah untuk ditemukan apa aturan hukum yang berlaku. Nah, kalau kita bicara solusi yang disampaikan oleh buku itu juga cukup baik dengan mengajak supaya pendidikan hukum itu tidak hanya dalam ranah yang ideal gitu kan. Kita tempatnya tuh tidak di ibaratnya singgah sana, tapi kita mencoba untuk merakyat gitu, mendekatkan kepada rakyat. Tapi sekali lagi PR-nya itu yang harus diatasi itu bagaimana ego itu dilebur supaya membaur. Nah, sebagai mahasiswa ini apa namanya fenomena ini juga sebagai panggilan untuk kita supaya kita terus mau belajar, mau membuka diri gitu kan. Karena kan ilmu pengetahuan itu ibaratnya cakrawala ya, semakin kita banyak mengetahui ya kita juga merasa sebenarnya kita masih banyak belum tahu gitu. Dan dengan cara itu
kita berusaha mendekatkan kepada fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini gitu. Paling tanggapan dari saya seperti itu. Baik, terima kasih Bang Timothy, Oh iya, Kak sorry. Farid. Oh ya, gimana Eh, Bang? yang mengenai pemantik diskusi tadi, bagaimana tanggung jawab pendidikan hukum? Kalau ditanya siapa aktornya, ya harusnya ini ya, setiap pemangku kepentingan, baik tenaga pendidik, mahasiswa, praktisi hukum, itu berkolaborasi gitu. Artinya mereka sama-sama memiliki apa ya, satu padu antara, dalam arti satu bahasa, satu sikap, bahwa hukum itu ya harus dekat kepada masyarakat gitu, supaya eh, apa yang akan dicapai dari masalah-masalah tadi kan, seperti misalnya adanya kesenjangan, kurang kemahiran, itu ya bisa diatasi gitu. Jadi adanya kolaborasi antara ketiga aktor itu gitu. Thank you. Baik, terima kasih Bang Timothy. Kak Farid mau langsung Ya, ditanggapi? boleh, boleh. Ya, saya setuju dengan Timothy, terutama tadi ada kalimat kita tuh nggak di singgah sana ya. Kita tuh kadang ngerangkak juga gitu. Cuman ini Tim, yang tentang pertanyaan yang pertama tadi, entah ini mungkin Timothy ada salah nangkep. Jadi maksudnya gini, sejauh mana sih kampus itu bertanggung jawab kalau ada mahasiswa yang nggak mahir hukum? Misalnya gini, ada seorang pengacara yang gugatannya ngaco. Salah siapa? Salah diklat advokat atau salah kampus? Siapa pihak yang paling bertanggung jawab di situ? Gitu. Ya tadi saya setuju juga bahwa memang kita harus didekatkan. Tapi yang mendekatkan itu siapa yang paling bertanggung jawab ya? Dalam konteks kemahiran hukum itu. Karena kalau ini dibebankan kampus, terus diklat diklat advokat misalnya ya, dalam hal advokat, apa gunanya? Dibebankan ke diklat advokat, terus buat apa di kampus ada pendidikan kemahiran hukum? Kurang lebih gitu, Tim. Barangkali mau ditanggapi balik. Oh, baik-baik. Iya, betul. Sorry, salah nangkap saya. eh saya pernah mengingat ada dosen, saya nggak menyebut istilah gitu. Dia sebenarnya membuat apa ya, jokes gitu. Dia bilang gini, kalau misalnya nanti di penghakiman mau masuk surga atau neraka, katanya gitu, siapa yang paling cepat antara masuk surga atau masuk neraka? Katanya dia bilang yang pertama pemuka agama, yang kedua dosen. Loh, kok kenapa Bu? Sorry. Loh, kok kenapa Pak atau Bu dosen lah gitu kan? Dia bilang, iya soalnya dosen itu bertanggung jawab untuk membentuk pemikiran gitu ya. Maksudnya eh, apa ya ibaratnya, intelijensia yang sebaiknya juga nggak cuma intelijensia gitu kan, termasuk juga emosional dari mahasiswa. Kalau misalnya menggunakan jokes itu, dan kita kembali lagi kepada fungsi pendidikan tinggi, kan sebenarnya pendidikan tinggi itu kita bisa bilang muara ya, muara sebelum mahasiswa-mahasiswa ini terjun kepada dunia yang sebenarnya gitu kan, yang bertanggung jawab kalau dari pendapat saya, dan mengikuti jokes serta fungsi dari pendidikan tinggi itu ya tentu tenaga pendidik. Cuman kalau mengikuti seperti itu ya kita bisa menghadapi tantangan-tantangan gitu kan, karena gimana ya, idealnya itu sih emang tanggung jawab itu yang kayak tadi kita kembali ke berkolaborasi. Cuman kan agak menjadi ranah yang abu-abu, kembali lagi. Kalau gitu apa fungsinya pendidikan tinggi gitu kan? Padahal kan itu sebenarnya apa ya kita bilangnya? Marwahnya ya sebutannya, atau gimana pendidikan tinggi itu sendiri gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bang Timothy. Kak Farid, gimana mau ada Ya, tanggapan? ya, ya. Masuk surga atau neraka, Tim? Ujungnya. Ya udah, kalau mau jadi dosen yang baik ya udah surga aja deh. Iya, iya. Tapi benar ya, ternyata memang kampus punya beban tanggung jawab yang cukup besar ya untuk itu ya. Oke, silakan ini Jessica, nih, sambil makan nggak apa-apa Jessica. Mungkin Kak Farid waktu itu Ya, nyambung dari cerita ini ya, cerita Bang Timothy. Kayaknya itu aku tahu deh dosen yang ngomongnya itu kan dia bilang masuk surga bukan karena dia mengemban tanggung jawab itu, tapi karena dia itu titisan malaikat. Gitu ya Bang Timothy. Nah, aku lupa tuh baliknya gimana. Cuma bilang ada kaitannya dengan dosa katanya. Intinya kalau misalnya nih dosen ngawur, kan bahaya banget itu ke masa depan anaknya katanya gitu. Waduh, jangan soalnya direkam ini. Oh ya, agak senior ya.
Jadi jangan ya. Jangan, nanti kan Iya. terciduk. Tapi kan emang terkenal begitu Bang, nggak apa-apa di spill. Oh iya betul. Atau Boleh jangan lah ya. percaya. Inisialnya DJ aja gitu ya. Kayak ke sana gitu. Oke, Jessica oke. gimana Jessica? Boleh, silahkan. Aduh maaf ya, aku sambil makan soalnya takut telat. Nggak apa-apa, Jess. Aku juga ini baru mau OTW makan. Iya ya, Eh, aku boleh nanggepin soal ini ya, yang tadi bersandar. Seakan-akan sih ya, aku sih membacanya kayak nasibnya mahasiswa tuh bersandar ke dosen. Ya aku setuju, tapi setengah agak ragu juga lah kalau kayak gitu rasionalitasnya manusia nggak kepake dong. Ya nggak, maksudnya nggak terlalu apa ya, kayak lumpuh gitu loh, karena kita bersandar pada ya dia yang pinter, dia yang maha tahu, jadi ya udah bersandar di situ. Kalau dia ngajarin jelek ya udah ikut aja, kita nyalain dia yang ngajarin gitu kok lah. Kamu kan makhluk rasional ya kan, mau rasional ya, mau dinamakan aja ya gitu ya, animal rasional ya. Kamu kan makhluk yang rasional, sebebas-bebasnya kamu. Kalau kamu makhluk rasional pasti kamu tahu lah batas-batasnya gimana kan gitu. Sehingga sebenarnya kamu ada tanggung jawab juga, nggak harus bersandar pada seorang yang dianggap lebih tahu, karena basically dia juga manusia, dia juga bisa keliru ya, dia bisa juga ada kepentingan lain yang disusupkan lewat pengetahuan, kebijakan dan sebagainya. Jadi jangan, menurut aku secara pribadi ya jangan bersandar-bersandar banget lah, pegangan aja. Tapi kalau sudah saatnya dilepas, lepas aja. Jadi harus survive sendiri. Saatnya kita juga pakai pikiran kita, berpikir secara mandiri ya, yang dikatakan Manuel kan, saper aude, beranilah berpikir sendiri, jangan mau dituntun terus, sehingga kalau sono masuk jurang juga ikut masuk jurang, jangan lah ya. Itu satu. Terus ngomongin soal hukum dalam konteks lokal sih, ini ya agak rumit sih menurut aku, karena kalau bicara konteks lokal ya kita nggak bisa melepaskan dari aspek kebudayaan, di mana relativisme, subjektivisme itu bisa sangat lekat, bukan lekat, syarat akan subjektivisme, relativisme. Dimana misalkan aku sebagai orang Jawa Tengah sama Mas Farid dari Jawa Barat bisa beda melihat satu fenomena yang sama, kita lihat sama tapi sikapnya bisa berbeda-beda, bisa berlainan, karena kita dibentuk oleh kultur juga, perspektif kita terhadap sesuatu kan dibentuk oleh yang sehari-hari kita saksikan, yang sehari-hari menghidupi dan mengitari kita. Jadi akan sangat rumit ya bicara hal kayak gini, tapi menurut aku bagus tawaran yang disajikan oleh para penulis soal kurikulum apa ya tadi ya, pluralisme hukum, karena dari situ orang bisa setidaknya dimulai dari pikiran. Karena aku sih berpandangan sama kayak para Buddhis ya, mungkin teman-teman juga nggak sih, bahwa apa yang seperti apa, sorry gimana sih, jadi apa yang kita pikirkan ya itu yang kita akan melihat sesuatu tuh dengan perspektif, corak berpikirnya kita tuh seperti apa. Kita melihat kalau pikiran kita negatif, ngelihat sesuatu juga bakal negatif kan gitu. Jadi semua harus berawal dari pikiran. Nah, betul, kalau aku sepakat dengan tawarannya para penulis, yaitu dimulai lewat pendidikan. Pendidikan itu akan berarti soal memperbaiki, mengajak berdialog cara berpikir kita, tadi mind kita. Itu adalah langkah yang bagus supaya orang bisa diajak merenung, diajak berdialog dengan dirinya sendiri, dengan pikirannya terkait fenomena-fenomena, kasus-kasus kayak gitu yang terjadi di daerah ya, yang mana penyelesaiannya tuh kadang beda dengan hukum lokal dengan hukum negara, sehingga diharapkan dari situ hubungan antara hukum lokal sama hukum negara ini jangan versus lagi gitu. Karena selama ini tuh masih, menurutku ya masih versus gitu, jadi saingan, karena hukum modern mengagungkan kepastian hukum, sedangkan hukum lokal ya antara
bentar, antara keadilan atau juga kemanfaatan, sedangkan kepastian mereka nggak terlalu ini ya, menurut aku hukum lokal nggak terlalu mementingkan itu kan keadilan kan tawaran baru ya dari hukum modern kayak gitu sih. Itu tanggapan dari aku. Mas Farid bisa nanggepin atau teman-teman juga bisa nanggepin. Bentar, aku ada tamu bentar. Makasih. Terima kasih Jessica. Silakan mungkin kalau Kak Farid ada tanggapan Bang Timothy. Mau menanggapi. Eh, ya, saya setuju dengan Jessica yang bilang tadi bahwa kita mahasiswa yang punya rasio untuk menilai benar salah dan tidak harus sepenuhnya bersandar pada dosen. Iya, betul. Tapi persoalannya adalah kadang dosen sendiri yang menciptakan iklim tersebut. Ya, ya oknum dosen lah ya kita bilang. Kadang oknum dosen sendiri yang menciptakan kondisi bahwa saya selalu benar, Anda belajar dari saya, gitu. Nah, gitu. Kalau tidak sesuai saya, ada dosen yang seperti itu ya, meskipun hanya oknum ya. Hmm, ya nggak semua gitu, hanya sebagian kecil. Terus eh, ya betul memang balik lagi ke diri sendiri. Cuman ketika iklim iklim apa bahwa Anda harus bersandar pada saya itu yang ditanamkan oleh dosen, ya ini jadi repot gitu. Jadi nggak bisa jalan, manapun metodenya. Kemudian soal apa ya tadi yang soal yang kedua itu Jessica. Agnesha tadi nyatet nggak? Yang kedua yang disampaikan Jessica apa ya? Yang itu nggak sih, yang semua tergantung mindset. Oke, iya iya. Iya, itu juga saya setuju. Semua tergantung pikiran kita itu. Kalau di Islam mah ini, inama amalu niat. Semua amal tergantung niat. Bisa tim ayo tim asyadu tim. Ya. Jadi ya betul betul. Enggak, tadi tuh ada yang di akhir yang disampaikan Jessica apa ya? Soal keadilan. Ya, makanya tadi saya menghindari untuk komentar soal itu ya, karena itu bisa dimaknai sangat subjektif gitu ya. Itu juga baru temuan-temuan akhir-akhir ini betul. Kemudian, oh ya ada subjektivitas yang sangat tinggi juga dalam memaknai soal kelayakan, karena apa yang layak menurut saya di Jawa Barat dan yang layak menurut Jessica di Jawa Timur, Jawa Tengah ya Jessica. Eh, itu bisa, hmm? Jawa Tengah, iya. Jawa Tengah ya. Itu jangankan Jawa Barat Jawa Tengah ya, sama-sama di Bandung ya, tetangga saya. Tapi tetap berbeda. Ya betul, saya juga mengkritisi itu sih dari ini ya, dari tulisannya para penulis ini sebagainya dan kawan-kawan. Cuma betul bahwa tetap pluralisme hukum ini penting gitu. Setidak-tidaknya untuk disadari. Setidak-tidaknya untuk disadari bahwa bisa punya pandangan yang beda sama saya loh. Di sana hukumnya bisa berbeda dengan hukum yang saya pelajari. Padahal sama-sama di Indonesia. Atau jangan-jangan masyarakat yang ada di sekitar saya itu punya pemahaman hukum yang berbeda. How how law apa works in my society could be different with negara, hukum negara. Nah, itu setidaknya kesadaran itu yang harus ditanamkan. Dan itu juga yang saya tangkap dari solusi adanya pluralisme hukum. Supaya mahasiswa itu sadar, nggak semuanya itu hukum itu gitu. Bahkan yang bukan hukum pun bisa jadi hukum. Atau bahkan apa pemahaman terhadap hukum pun bisa mempengaruhi hukum, gitu kan. Begitu sih, Jessica. Sementara ini dari Agnesa juga kan baca bukunya. Kemarin cukup lengkap juga bacanya. Setelah diskusi sama saya, Agnesa banyak pandangan kemarin. Silakan Agnesa. Kita lagi ngebucin. Ya itu Bang Timothy ada apa Bang? Nggak kedengeran ya. Nesa Ya. lagi ngebucin. Oh enggak. BTW, Iya, gue ini dulu ya, mau makan ya BRB. oke. Paling aku mau ini sih favorit. Karena kan kadang kan kalau kalau konteks waktu dulu kuliah pertama ya. Jadi kan ya udah konteksnya itu ya udah diajarin aja dicekokin gitu. Kalau sekarang tuh beda karena bisa ngobrol. Nah, mungkin yang kayak gitu juga perlu gitu loh. Kalau misalnya mau ada pembaruan gitu. Kadang kan aku kayak dulu punya pengalaman gitu kan, kayak temen aku tuh nanya, nanya, tapi nanya hal yang udah dijelasin kayak dijawablah sama pengajarnya kayak itu kan saya udah jelasin 3 kali, kamu nggak dengerin, gue lebih baik kamu keluar aja dari kelas saya kayak gitu. Yang kayak kayak gitu juga sebenarnya balik lagi ya ke dosennya.
Tapi ya balik lagi juga nggak bisa disalahin dosennya juga karena yang mahasiswanya juga sih nggak dengerin gitu, atau ya memang nggak nyampe aja mungkin bisa gitu. Tapi ya ada baiknya sih emang dibuka diskusi, tapi masalahnya kalau dibuka diskusi juga kadang suka mahasiswanya nggak mau, kayak aduh males udah mending ngajar aja lah kayak gitu. Jadi emang apa ya, mungkin kayak budayanya gitu loh yang susah gitu gitu kali. Betul, betul. Soal yang kemarin itu, misalnya kita diskusi soal apa pemahaman kamu soal subjek layak dan adil, kan kamu kemarin ada apa ide yang menarik tuh gimana tuh, Aglisa? Yang mana Kak Farid? Yang kemarin kita diskusi, yang kamu ada ide terkait solusinya apa, para penulis ini. Eh, ya solusinya sih aku paling ya eh, ya kurikulum itu lebih mudah diadaptasi lagi dengan keadaan yang terbaru gitu ya. Tapi mengikuti juga budaya mahasiswanya, maksudnya kan beda gitu generasi zaman dulu sama generasi zaman sekarang misalnya. Eh, Gaya belajarnya mungkin lebih modern. Kayak misalnya kan kalau waktu COVID tuh HPI tuh. Kita diskusikan ya Kak Farid ya. Eh, apa lebih menggunakan medsos misalnya kayak gitu, kayak video-video dibandingkan presentasi pakai PPT, karena kan itu juga garing banget, terus juga gimana ya jadinya nggak bebas aja gitu buat belajar gitu gitu sih Kak Farid, gimana? Iya, iya, betul, betul. Terus saya mau nambahin aja sih soal yang subjektivitas soal kelayakan tadi ya. Ini kebetulan baru-baru ini, nggak baru-baru, bahkan sedang berjalan. Saya sedang mereview suatu kontrak yang di dalam kontrak ini sebenarnya soal properti, tapi dipakai istilah-istilah, dipakai mekanisme dalam pasar modal. Yang dalam pasar modal, mekanisme ini dipakai adil gitu. Tapi ketika dipindah ke bisnis properti, ini jadi nggak adil, tapi nampak adil. Karena saya di sini ya, berkecimpungnya, artinya beda sektor bisnis juga beda kelayakannya, beda keadilannya. Orangnya sama ini, orangnya si ada si B sama. Si ada si B ada dalam bisnis investasi dan dalam properti, layak dan adilnya hanya karena sektor bisnisnya berbeda. Nah, ini kalau menurut para penulis ini nggak masuk pluralisme hukum. Karena ini bukan soal sistem hukum, toh. Ini soal pemahaman terhadap hukum. Tapi saya sependapat dengan Tamana, ini pluralisme hukum. Ini pluralisme hukum yang harus disadari. Gitu. Dan makanya nggak mungkin ya kita bikin kontrak pakai template ya yang terlalu kaku gitu ya. Ya template mungkin hanya sekedar untuk komparisi dan apa beberapa poin yang udah pakem. Tapi untuk sisanya sih setiap setiap sektor punya kekhasan sendiri. Apalagi kalau masyarakatnya beda. Ya pluralisme hukum kembali soal keragaman, soal subjektivitas yang tinggi, tapi perlu selalu disadari oleh mahasiswa. Gitu ya. Benar nggak, Jas? Iya iya Mas, benar-benar kayak aku jadi ini ya tercerahkan karena jujur aku belum belum bekerja di dunia hukum yang real kayak di apa jadi advokat atau apa, aku belum jujur. Jadi pandanganku soal realitasnya gimana itu aku belum tahu, apa ya, ibarat masih terkurung dalam dasolen doang, dasarnya belum. Jadi setelah dipaparkan oleh Mas Farid tadi menanggapi apa ya, menanggapi gagasan apa ya, menanggapi pemikirannya ya, pemikirannya Mbak Agnesa setelah berdiskusi gitu, aku jadi mikir bener sih ternyata pluralisme hukum itu kalau dalam buku ini kayaknya masih sempit sebatas ini ya, eh, dalam konteks ya keberagaman hukum antara ya masyarakat lokal, tapi sebenarnya kalau berkutat di situ aja, berkutat di diskusi itu kayaknya kita melupakan ya, atau kita mengabaikan bahwa realistisnya kita saat ini lebih didominasi atau sehari-hari keseharian ada telepon lagi, keseharian kita itu keseharian kita lebih, keseharian para penegak hukum itu dikuasai oleh hukum yang modern, yang mana ya tadi kayak pasar modal dan sebagainya itu kan yang lebih
real di kesehariannya para aparat penegak hukum kan ya. Aduh, boleh. Aduh, jadi Angkat dulu aja Mbak, nggak apa-apa. ya maaf ya bentar gitu. Agnes, Timothy mungkin sambil menunggu, sambil makan, Tim. Bang Timothy juga lagi makan, Kak. Oh iya, iya. Gitu Iya. ya. Ya ini apa ya? Sedikit lah. Ini agak keluar tema sebenarnya. Gimana Tapi gimana? kan temannya ya, masih ingat dengan nggak tahu ya, teman-teman hadir nggak waktu diskusi soal tulisannya Prof. Sulis saya yang jadi penyaji materi soal pluralisme hukum. Itu kan di dalam diskusi itu dipertahankan pemahaman bahwa pluralisme hukum itu soal hukum. Pluralisme hukum itu adalah interaksi antara berbagai sistem hukum dalam satu ruang masyarakat di satu waktu tertentu. Itu pluralisme hukum. Tulisan itu dipertahankan penulisnya sendiri di dalam diskusi kita waktu itu. Ya, pemahaman tersebut dibatasi. Eh, tapi saya tetap berpandangan bahwa nggak gitu. Pluralisme hukum nggak lagi bisa dimaknai sesempit itu. Makanya saya lebih ambil yang tadi ya, soal pluralisme hukum itu gitu. Bahkan ini contoh nih, ada, saya agak lupa namanya apa, cuman Amerika, Cina, Jepang, dan Jerman kalau saya nggak salah, mereka buat satu pedoman pedoman menjalani organisasi perbankan di negara. Eh, ini sifatnya bukan hukum, dia pedoman gitu, dia buku lah gitu, panduan. Tapi buku ini ternyata diadopsi oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk dijadikan hukum perbankan di negaranya. Jadi hukum. Nah, hukum perbankan ini berarti merupakan produk apa? Produk hukum yang asalnya bukan dari norma hukum toh. Nah, ini kan ada persinggungan di sini antara norma non hukum, tapi produknya jadi hukum gitu. Jadi saya menarik ya, termasuk yang saya bahas pada saat itu adalah UPICC kan, Universal Principles itu bukan hukum sebetulnya, tapi bisa menjadi hukum atau kalau satu negara memperbaharui hukum perjanjiannya mendasari kepada UPICC. Cina, eh, mereka nggak penegakannya doang, apa ya, Uruguay, kemudian ada banyak negara, dan ada negara-negara yang memang nggak memperbarui hukum perjanjiannya, tapi penegakannya banyak di UPICC. Padahal UPICC bukan hukum, dia cuma soft law, dia cuma yang seolah-olah hukum itu, hukum yang bersifat apa, soft ya, empuk gitu. Yang bersifat ya, dia bukan hukum lah intinya gitu, nggak mengikat para pihak. Nah, di situ terjadi interaksi yang sangat yang sangat banyak gitu, terutama juga dari para pebisnis ya, pebisnis yang ada di negara-negara yang berbeda bisa pakai UPICC sebagai choice of law, padahal dia bukan law, tapi di choice di choose gitu, mereka pilih UPICC yang bukan hukum itu sebagai hukum yang mengatur, jadilah hukum buat mereka, hukum. Gitu ya, mungkin pandangan saya dikit soal pluralisme hukum. Nah, kebetulan juga di bulan Agustus eh, tulisan saya yang baru tuh bakal dirilis, tapi bulan depan sih, menyoal pluralisme hukum dan bisnis internasional. Nah, itu tulisan yang saya buat hasil dari diskusi yang dengan Prof. Sulis itu di acara apa, membaca Bettner yang ke berapa ya? Saya nggak salah ke-6 ya itu. Gitu. Bolehlah Mas Farid nanti kalau udah di-share linknya. Oh, boleh kan, kemarin kita sempat diskusi soal itu ya. Agresa mungkin ada share gitu dari hasil bacaan ketulisan saya. Maksudnya di-share nanti di grup KMFH mungkin buat teman-teman yang lain. Heeh. Nggak, maksudnya kan kemarin kita sempat diskusi tulisan saya gitu. Agresa kelihatannya punya beberapa kritik, mungkin bisa disampaikan di sini supaya kita diskusikan juga. Oh, belum sih, nanti aja lah kalau kritik. Belum berani, belum belum baca lengkap Farid ya. Gitu. Oke, oke, Eh, terima kasih. Mungkin Bang Timothy ini masih ada nggak ya sama Jessica, Mbak Jessica? Mungkin Mas Farid ada tambahan insight apa yang mau dibagikan? Apa ya, Agnesa mungkin ya, dari Agnesa. Jessica ini masih
Mungkin mau nanya aja sih, kan Mas Farid ini dosen ya di Unpas ya. Itu gimana nih Mas Farid menanggapi isu Mas Farid sendiri yang ada di sini? Nah, gimana? Kan Mas Farid juga Sebagai dosen. saya, ya oke. Ya, Mas Farid kan juga dosen ya di Unpas. Eh, Ngalamin dong kayak ada keluhan-keluhan juga terhadap mahasiswanya. Itu tanggapannya gimana Mas Farid sama menanggulangi atau mengatasinya gitu? Oke. Eh, ya sebetulnya saya tuh namanya istilahnya ya di Unpas tuh namanya dosen instruktur. Jadi dia tuh dosen yang ngajar mata kuliah kemahiran, tapi bukan dosen. Dia tuh sebenarnya praktisi hukum tapi ngajar itu lah kurang lebih gitu. Dan khusus pada mata kuliah pemilihan hukum. Nah, mengenai program ini sendiri saya sih cukup bagus gitu, cukup baik. Kenapa? Karena yang ngajarin mahasiswa bikin adalah praktisi hukum. Yang ngajarin mahasiswa beracara adalah praktisi hukum, bukan semata-mata akademisi. Jadi lebih relate mungkin dengan praktek hukum. Itu soal programnya sendiri ya. Tapi soal mahasiswanya gimana? Kalau kalau soal ini ya, konteks lokal ini, sebagian sudah saya jalani metode-metode barusan. Kecuali yang mencari contoh kontrak dari perusahaan itu ya, karena saya baru kepikiran kemarin. Tapi mungkin ini bisa dikaitkan dengan bab yang ketujuh kalau saya nggak salah ya dari buku ini soal metode interaktif gitu. Saya tuh selalu mencoba untuk pakai metode interaktif di kelas sehingga nggak sama pelajaran itu, eh, melainkan bersifat timbal balik. Artinya ya dari awal saya udah tekankan bahwa ya kita belajar bersama. Saya mungkin salah gitu ya, mungkin salah. Dan ketika ada mahasiswa mengoreksi saya juga, saya akui ya itu salah gitu. Sempat saya salah nulis apa ngasih tahu soal tanda baca gitu ya. Saya salah dan ya udah saya akui itu kesalahan. Jadi ya apa? Saya mencoba untuk menjadikan kelas sebagai media yang seinteraktif mungkin dengan mahasiswa. Karena kan itu juga bisa mendidik soft skillnya mahasiswa kan. Soft skill mahasiswa dalam berbicara, dalam memberikan pendapat gitu. Mungkin begitu ya, Agresa. Ini Raisa ada yang mau disampaikan? Silakan Raisa. Ya, kenapa Kak? Berikan dulu ke Agresa. Silakan. Kenapa nih Kak? Raisya, ada yang mau disampaikan nggak? Oh, eh, belum ada. Aku baru join, maaf ya. Ya nggak apa-apa Raisya. Jadi tadi Kak Farid dari tadi ngegibahin dosen. Ya Allah. Gak ada yang bohong. Boleh gitu Kak, di record loh ini. Kayak bohong-bohong. Nggak, tadi Agnes menyebutkan ada dosen katanya perempuan yang cukup senior yang bikin jokes di kelas ya. Gimana sih jokes? Gak ada siaran ulang, Kak Oh Farid. ya udah deh. Maaf ya. Nah, nanti ini rerunnya di YouTube. Iya, nanti ditonton lagi aja di YouTube-nya ya. Bang Timothy Nih, mungkin ada tanggapan lagi nggak? Baru beres makan. Terakhir topiknya apa tadi? Punten. Lagi cerita aja kalau pengalaman di Unpas tuh Oh, tadi Kak Farid lebih banyak pakai metode interaktif gitu. iya. Supaya nggak bosen. Oke. Cara yang dilakukan Farid itu bagus sih. Untuk benar tadi Farid bilang kan, menambahkan soft skill ketika mahasiswa menanggapi gitu. Eh, Mungkin kalau misalnya kita dihadapkan, bukan cuma kita ya, mahasiswa-mahasiswa lain, dihadapkan sama dosen yang senior. Dalam arti senior di sini yang sudah jam terbangnya sudah cukup lama, artinya juga dia masih menggunakan metode-metode yang dulu gitu kan. Yang memang harusnya dua arah, tetapi ujung-ujungnya satu arah. Nah, ketika ada pertanyaan atau kesempatan untuk bertanya, pastikan kita juga merasa takut iya, terus ngerasanya kita berada di posisi yang di bawah gitu kan ya kesannya, segan juga iya gitu. Nah, ketika Farid memberikan metode interaktif itu sebenarnya itu yang membangun mahasiswa itu untuk berani menanggapi dosen, mengkritisi dosen. Nah, sehingga dosen juga ketika dosen keliru atau dosen salah, ya dosen dengan berlapang dada mau
mengakui kesalahannya gitu kan. Kebalik dengan yang banyaknya kita ketahui sekarang kan, ketika kita melihat ada satu kesalahan dosennya sebenarnya mau ngaku, cuma dia kepalang malu gitu ya, apa takut atau gimana gitu. Nah itu sih, soalnya kan dari pengalaman waktu aku kuliah, ketika mau dekat-dekat ujian tengah semester, ujian akhir semester kan suka ada buat apa namanya, waktu kumpul bareng teman-teman untuk berdiskusi. Nah sebenarnya di waktu kumpul bareng itu, teman-teman yang lain yang kebetulan sekelas, di kelas itu tuh mereka pasif, tetapi ketika bersama rekan-rekan sejawatnya gitu ya, sepantaran, mereka tuh aktif bertanya ketika tidak mengerti. Nah, solusi untuk membangun budaya untuk bertanya, tidak segan untuk bertanya di kelas itu ya dengan metode interaktif yang dipakai Farid, itu udah bagus gitu. Itu sih. Itu nyambung nggak dengan yang topik kalian tadi sebelumnya? Soalnya tadi aku menanggapi dari yang Agnes. Nyambung. Thank Oh, you, Bang Timothy. Kak Farid ada tanggapan? Mungkin Ya, tanggapan. mungkin bukan mau menanggapi ya, tapi mau melempar isu baru gitu. Eh gini, ini soal gap antara antara teori-teori yang kita dapat di kelas dan doing law ya. Eh nggak tahu nih, Agnesa ini nggak sih, nyadar nggak sih kalau misalkan di kantor hukum itu ya, orang yang mau nyelesain perkara hukum itu kan nggak selalu selesai dengan cara hukum kan. Kebanyakan selesainya dengan ngopi udut deh. Ya kan, saya sempat ada satu sengketa yang sangat besar perusahaan di Bandung antara dia dengan eh, direktur perusahaannya, perusahaan ini dengan direkturnya. eh Selesainya dengan ngopi udut, sama sekali nggak ada hukum-hukumnya itu, dan itu sering ya, ngopi udut itu sering gitu. Jadi itu apa, how law works ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari. Jadi pelajari di kelas kan, oh PMH adalah ini 1234 ya unsurnya 1365, ternyata nggak kasus itu ya. Tapi di dalam kasus yang lain kepake itu. Nah, menurut teman-teman itu menjadi bagian dari sosiologis nggak sih untuk menyadari realita itu gitu, menyadari bahwa aturan apa sih yang nyatanya berlaku dalam suatu masyarakat menurut masyarakat tersebut, aturan apa sih yang dipatuhi, apa yang nggak dipatuhi, kenapa hukum yang kita pelajari tadi itu kok nggak sesuai dengan yang barusan kasus saya misalnya. Bagian dari sosial bukan ya itu, atau bukan, atau itu mah nggak usah disinggung-singgung oleh kampus gitu. Silakan Bang Timothy. baik, terima kasih Agnes untuk menanggapi isu yang dilemparkan Farid. Kalau kita melepaskan dari istilah-istilah keilmuan, rasanya betul ya, kemampuan untuk menghadapi suatu masalah itu ujung-ujungnya kan bagaimana kita negosiasi ya, supaya mencari solusi yang terbaik gitu. Dan emang yang dikehendaki oleh para pihak kan menghindari konflik gitu ya. Ibaratnya ya, seharap-harapannya adanya win-win solution kan ujung-ujungnya. Tapi kalau misalnya kita tarik ke dalam konteks keilmuan, rasanya memang cara yang tadi disampaikan Farid apa ngobrol itu bagian dari sosiolegal. Karena kan sosiolegal itu yang kita ketahui bersama, bagaimana ya kita tetap sebagai insider gitu kan. Ketika menghadapi suatu fenomena hukum yang tidak bisa dijawab oleh dogmatika, tidak bisa dijawab oleh ranah filsafat, kita mencoba untuk mengelaborasi dengan disiplin ilmu lain gitu. Tapi yang memang ada kaitannya bagaimana disiplin ilmu itu memandang tentang hukum. Nah, mungkin dengan cara ngopi udut kayak gitu kan, bernegosiasi, itu juga bagian dari apa ya, orang bilangnya entah psikologis atau gimana. Kan sebenarnya ada mata kuliah psikologi hukum ya. Cuma di kita kan tidak mempelajarinya di S1 Unpar khususnya gitu. Mungkin ya kalau kita dengar-dengar kan bagaimana kita memahami psikis orang, mungkin itu bagian dari psikologi hukum. Lebih banyak kita mendengar. Soalnya seingat saya ketika ngobrol dengan teman yang ngambil jurusan psikologi, sebenarnya psikologi itu ya
mendengarkan, dia lebih banyak mendengar gitu. Nah, mungkin dengan cara ngopi udut itu kita mencoba menerapkan ilmu psikologi itu gimana kita banyak mendengar. Ketika sudah banyak mendengar, kita memposisikan diri supaya bagaimana solusi yang terbaik yang tidak-tidaknya ya jangan sampailah masuk ke dalam ranah konflik yang ujung-ujungnya berhadapan dengan hukum gitu kan. Gitu sih. Oke, thank you Tim. Satu lagi soal KKN, tadi belum dibahas soal KKN. Kira-kira perlu nggak? Karena di tempat saya ngajar, ini setahu saya ya, mungkin salah. Tolong kalau salah ada dosen Unpas yang nonton dikoreksi. Jadi mahasiswa tuh kan diterapkan kurikulum merdeka itu ya. Maksudnya tuh bagus sih. Setelah semester 4, semester 5 ke atas, mahasiswa merdeka. Nanti dulu ya. Ntar dulu ada. Nah, bentar. Oke, nah. Tadi saya sampai mana? Eh, sampai mana tadi, Cak? Semester 5 mahasiswa merdeka. Iya, mereka KKN semester 5 itu. Sorry banget, sorry. Nah, eh, perlu nggak sih? Karena di situ, di tempat saya ngajar itu, semua materi yang didapetin mahasiswa yang harusnya didapat dalam 6 semester, dipadatkan jadi 4. Ya, saya mengajar perancangan kontrak di semester 4. Tapi, dari semester 1 sampai semester 4, mereka nggak dikasih materi hukum perjanjian. Karena ada KKN di semester 5, 6 yang wajib di situ. Jadi ini kurikulum merdeka yang menjajah sebenarnya, yang nggak memerdekakan. Tapi oke lah, oke katakanlah KKN penting. Ada nggak sih hubungannya sama ada nggak sih hubungannya sama cara menyadari doing law, praktek hukum, dan apakah harganya harus semahal itu? Itu yang saya angkat di yang nomor 2 tadi. Menurut teman-teman gimana? Halo, mau menanggapi? Boleh, silakan. Coba mau apa namanya mengkonfirmasi dulu. Jadi kalau yang di Unpas itu praktiknya lebih baik mata kuliah yang semestinya diajarkan itu dipadatkan gitu ya, menjadi lebih singkat, diganti Ya, dengan bukan diganti karena ada kewajiban kampus merdeka gitu ya. betul, Betul. di semester 5. Jadi Oh, sebelum semester 5 sudah selesai. baik. Mau menanggapi ini based on my pengalaman gitu ya, bahwa S1 walaupun memang kita bisa bilang 90% ya dari list-list mata kuliah, daftar mata kuliah itu ujung-ujungnya mengajarkan bagaimana kita memaknai aturan gitu ya, dogmatika hukum gitu kan. Tapi sebenarnya yang paling fundamental itu, yang paling dasar itu ya materi-materi teori hukumnya gitu kan. Dan itu jujur dengan hanya kalau di Unpar, PHI 4 SKS, PIH 4 SKS gitu, itu kan 4 SKS itu membutuhkan waktu yang sebenarnya kurang gitu kan. Masih banyak yang harus kita dalamin di dalam mata kuliah itu. Jadi dengan memadatkan eh, mata kuliah itu artinya kan kita mengusahakan itu artinya cara tersebut kan ujungnya bagaimana nih materi semua akan disampaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan cara yang cepat. Sementara sebagai mahasiswa itu nggak bisa, soalnya hukum itu di mana di Amerika aja kan betul atau enggak yang harus mempunyai gelar dulu ya baru bisa manggil hukum ya. Artinya kan taraf untuk menangkap daya tangkap memaknai ilmu hukum itu kan tidak mudah gitu ya, sesuatu yang sulit. Nah, kalau misalnya dikorbankan hanya untuk kewajiban kampus merdeka KKN, rasanya KKN tuh ujung-ujungnya gimmick. Soalnya eh, hasil dari KKN itu kan laporan ya. Berarti kan mereka itu mengerjakan KKN itu ya ujungnya untuk membuat laporan, untuk melaporkan. Sementara dengan adanya mata kuliah yang harusnya mereka itu dapetin menggali ilmu lewat situ, nah itu yang lebih meresap untuk dia gitu, berguna untuk masa depan dia membentuk prinsip-prinsip hukum di dalam pemikiran dia gitu, gitu sih. Lagi pula ini kan kalau misalnya mau mengkritisi kan kebijakan kampus merdeka ini juga kan kontroversi ya, yang mengingat juga
Kementerian Pendidikan kita juga penuh kontroversi gitu, yang penuh kepentingan-kepentingan lah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Timothy untuk tanggapannya. Eh, Mungkin untuk rekan Raisya mungkin ada tanggapan atau pertanyaan untuk pertanyaan terakhir mungkin. Dari aku belum ada sih karena maaf banget tadi agak telat menyimaknya. Takutnya kurang ini juga. Jadi belum ada tanggapan. Makasih Agnesa. Oke, baik. Mungkin diskusi kita pada malam hari ini cukup sampai di sini aja ya. Kayaknya sudah cukup jelas dan belum ada pertanyaan lanjutan. Mungkin nanti di diskusi selanjutnya bisa diangkat lagi isu-isu yang belum jelas pada malam hari ini. Baik, terima kasih Mas Farid untuk pemaparannya pada malam hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan juga yang sudah hadir pada malam hari ini. Minggu depan mungkin ada acara lagi ya, KMFA. Dikembalikan aja langsung ke Bang Timothy ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan Farid, kepada Agnesa, kepada Jessica, kepada Raisa, dan tadi ada Mega ya kalau nggak salah ya. Mega yang udah berkesempatan untuk menjadi penyaji, menjadi moderator, dan menjadi peserta pada malam hari ini. Untuk minggu depan kegiatan membaca hukum itu nggak ada ya, adanya itu kegiatan nongkrong hukum yang diprakarsai oleh KMFH Unpar berkolaborasi dengan MIH Unpar untuk ini kali yang kelima ya kalau nggak salah Rit ya. Ya, jadi kepada rekan-rekan yang lain baik yang hadir dalam pertemuan ini maupun yang akan menyaksikan rerun kegiatan ini dapat memantau atau ikut dalam kegiatan nongkrong hukum. Nah, informasinya itu akan akan tersedia melalui Instagram KMFH Unpar maupun grup kelompok membaca Fakultas Hukum Unpar. Baik, tidak perlu lama-lama lagi, kepada rekan-rekan semua dapat meninggalkan room ini. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih.